teman-teman wartawan bahwa masalah David ini sesuatu yang serius. Laskar yang mati sakit ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Nah, marahnya Bapak gimana, Pak? Sudah dibersihkan Polri, Pak. Mana pernyataan Bapak seperti Bapak ngomong tentang KM 50 sekarang FPI? GP Ansor Jakarta desak proses hukum tegas terhadap anak pejabat. Polisi jangan kaya humasnya Mario. Siapapun korbannya, pelakunya, apapun motifnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Usut tuntas. Dan khususon untuk 6 syuhada FPI, 6 laskar FPI yang bukan hanya dianiaya tapi juga dibunuh, ya kan? Harus wajib segera usut tuntas secepatnya, segera mungkin, sebagaimana cepatnya kasus David ini terungkap. Semoga ini cepat disajikan oleh Pak Kapolres dan tim untuk langkah selanjutnya. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, si Agnes itu, si Age itu loh, bilang ini menyesal. Kan saya baca berita itu semalam, bilang bahwa kasih binmas atau apa itu di Polres, ya, bilang bahwa nanya menyesal kayak apa aja itu. Kalau Jonathan ini kan mungkin sedikit banyak ya ada tuntutan hukum bagi pelakunya ya, dan orang tua dari pelaku itu minta maaf kepadanya. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan orang tua korban KM 50 itu ya, 6 anak atau 6 laskar Islam lah bisa kita sebut seperti itu, tidak jelas harus mengadu kemana, ya kan? Siapa yang melakukan tampaknya juga nggak jelas, dan akhirnya meninggal. Pengen mendapatkan keadilan juga nggak dapat. Jadi tidak ada satu orang pun yang kemudian ditahan, sekalipun ada 2 polisi yang ditetapkan sebagai tersangka tapi dimentahkan oleh Mahkamah Agung, tapi 2 orang ini tidak ditahan 1 hari pun gitu ya. Dan lalu mengadu kepada siapa? Apalagi malah ya, termasuk Jonathan sendiri ini dikabarkan di berbagai tweet itu malah tertawa gitu ya, hahaha. Ya, coba bayangkan ya, apakah bukan juga merupakan kesedihan bagaimana cinta seorang ayah kepada anaknya? Itu kan juga tidak tergantikan dengan apapun juga. Walaupun ada jejak digital sang ayah Jonathan yang tidak berempati pada kasus KM 50, ya kan? Ya pastilah ayahnya ini terpukul lah dengan kejadian yang sama. Harusnya di KM 50, pertanyaannya, orang tua korban 6 syuhada FPI gimana? Apakah mereka itu nggak terpukul juga? Apakah mereka itu rela juga anaknya dianiaya, bahkan dibunuh, ya kan? Oleh oknum, bukan hanya 1, bahkan ada 6 orang. Ya, untuk meredam suasana, apa salahnya ayah daripada David ini minta maaf kepada keluarga korban KM 50 karena sempat ada jejak digital yang tidak berempati beberapa bulan yang lalu, bahkan ada nada meledek, jejak digitalnya juga masih ada. Atas nama keluarga besar PRW DKI Jakarta, NU DKI Jakarta, ini sangat naruh perhatian atas kasus ini, dan kami minta pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani kasus ini untuk bisa melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Dan sekali lagi saya minta proses keadilan yang seadil-adilnya. Pada kesempatan yang baik ini, kami mohon izin dengan hormat mengaturkan turut prihatin dan berempati atas kejadian yang menimpa anak korban saudara D, dan turut prihatin, rasa prihatin ini kami sampaikan juga kepada keluarganya. Pada dasarnya mau mengatakan begini, apapun yang terjadi Bapak akan bantu ya, jangan khawatir kalau kemudian kamu terlibat kesulitan. Nah, kalau sudah pemahaman itu yang dimengerti oleh anak, maka yang terjadi adalah anak yang tadi pede banget begitu ya dalam rangka menyelesaikan masalah, termasuk dengan fisik ya, padahal yang dihadapinya dalam hal ini misalnya bukan orang yang juga sembarangan dari segi orang tuanya.
GP Ansor Jakarta desak proses hukum tegas terhadap anak pejabat, polisi jangan kaya humasnya Mario. Gerakan Pemuda atau GP Ansor DKI Jakarta mendesak kepolisian untuk bekerja, melakukan proses hukum terhadap anak pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI atau Kemenko, Mario Dandi Satrio atas penganiayaan terhadap David Ozora. Ketua GP Ansor DKI Jakarta Ainul Yakin menyatakan, pihak kepolisian harus secara transparan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat dalam insiden penganiayaan tersebut. Hal itu disampaikan Ainul saat dirinya menjenguk langsung David Ozora di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Kita minta keadilan, semua yang terlibat ini kan ada nama baru yang diduga, yang disampaikan oleh pihak polisi berinisial APA. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis. Harus panggil orangnya, mana orangnya konkret, kata Ainul kepada awak media pada Minggu 26 Februari 2023. Tak hanya itu, dia menyatakan secara tegas bahwasanya pihak kepolisian jangan justru seakan membela tersangka. Sebab Ainul menilai kalau sejauh ini sikap kepolisian malah cenderung seperti berpihak kepada Mario Dandi Satrio. Terlebih kekinian pihak kepolisian menanyakan soal perasaan dari Mario dan juga kekasihnya yakni AG soal kejadian penganiayaan ini. Dalam kesempatan yang sama, Sultan Mumina selaku Sekretaris GP Ansor DKI Jakarta menyatakan pihaknya bakal menggeruduk Polres Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Dalam keterangannya itu, mereka ingin menginformasikan soal kelanjutan proses hukum yang selama ini terjadi di kepolisian terhadap Mario Dandi Satrio beserta rekannya. Sebelumnya, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham Indradi menyebut penganiayaan itu bermula saat teman Mario berinisial A mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi D yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Kemudian setelah MDS bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D. Kata Ade Ari dalam keterangannya pada Rabu 22 Februari 2023. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke rumah sakit Medika Permata, Jalan Permata Hijau Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security komplek, ucapnya. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security komplek dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Tersangka MDS telah ditahan, korban masih belum dapat dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit, ucapnya. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni temannya Mario berinisial SRLPL. Dia berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan sehingga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan HP Mario. Ia dikenakan pasal 76C JO pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, SLRPL disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, SLRPL disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Ia bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. Memberikan pendapat kepada tersangka MDS, wah parah itu ya sudah hajar saja, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi dalam keterangannya pada Kamis 24 Februari. Merekam tindakan kekerasan dengan handphone tersangka MDS, sambungnya.